Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu gak sih? Dahulu, bangsa Eropa pernah berlayar ribuan kilometer sampai ke Indonesia loh. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sebelumnya, kenalin, saya Anissa Sofia Ramdhani dari kelas 11-9. Langsung aja, ini dia penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa berawal dari peristiwa penting tahun 1453, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Peristiwa ini menutup jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa yang sebelumnya melewati kota tersebut. Akibatnya, harga rempah di Eropa melonjak tajam karena para pedagang Arab dan Turki menguasai jalur perdagangan. Untuk mengatasi hal ini, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai mencari jalur laut baru agar bisa langsung menuju sumber rempah-rempah di Asia, terutama Nusantara yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Perkembangan teknologi pelayaran, peta, dan kompas saat itu semakin memudahkan mereka melakukan penjelajahan samudera besar-besaran. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh penting dalam penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama ada Bartolomeu Dias dari Portugis. Bartolomeu Dias adalah pelaut Portugis yang pada tahun 1488 berhasil mencapai ujung selatan Afrika yang dikenal sebagai Tanjung Harapan. Penemuannya ini membuka jalur pelayaran baru dari Eropa menuju Asia melalui laut, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaut Portugis lainnya untuk mencapai pusat perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ada Vasco da Gama dari Portugis. Vasco da Gama melanjutkan jalur yang ditemukan Dias pada tahun 1498, berhasil mencapai Calicut, India. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting karena menciptakan rute perdagangan laut langsung antara Eropa dan Asia, memperkuat dominasi Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Kemudian ada Ferdinand Magellan dari Spanyol. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi keliling dunia pertama pada 1519 sampai 1522 di bawah bendera Spanyol. Meskipun ia meninggal di Filipina pada 1521, ekspedisinya membuktikan bahwa bumi itu bulat dan memperlihatkan jalur laut yang menghubungkan Eropa, Amerika, dan Asia termasuk wilayah Nusantara. Selanjutnya, ada Cornelis de Houtman dari Belanda. Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara. Pada 1596, ia tiba di Banten, menandai awal keterlibatan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Perjalanannya menjadi awal mula kehadiran Belanda yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme. Teman-teman, ini dia urutan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama diawali oleh Portugis yang datang ke Nusantara pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh Spanyol yang datang ke Nusantara pada tahun 1521. Selanjutnya ada Belanda yang datang ke Nusantara pada tahun 1596. Dan terakhir ada Inggris yang datang ke Nusantara pada akhir abad ke-16. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu Portugis. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Malaka, pusat perdagangan strategis di Asia Tenggara. Kejatuhan Malaka menjadi gerbang bagi Portugis untuk memasuki Kepulauan Rempah-Rempah. Dari Malaka, Portugis melanjutkan perjalanan ke Ternate, Maluku, yang terkenal sebagai produsen cengkeh dan pala terbesar dunia. Mereka membangun benteng dan menjalin hubungan dengan kerajaan setempat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua yaitu ada Spanyol. Setelah Portugis, Spanyol mengikuti jejak penjelajahan dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, ekspedisi Ferdinand Magellan tiba di Filipina, meskipun Magellan sendiri tewas di sana.
Penerusnya, Sebastian Delcano berhasil mencapai Tidore, Maluku pada tahun 1521, yang menyebabkan persaingan sengit dengan Portugis, karena keduanya mengklaim hak atas wilayah tersebut berdasarkan perjanjian Tordesillas. Konflik ini akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang menetapkan batas wilayah pengaruh Spanyol di Filipina dan Portugis di Maluku. Kemudian, bangsa Eropa ketiga yang datang ke Nusantara adalah Belanda. Pada tahun 1596, armada pertama mereka yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten, menjadi awal dari berbagai ekspedisi berikutnya. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1602, Belanda membentuk Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, yang menandai dimulainya monopoli perdagangan dan kolonisasi. Seiring waktu, Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah strategis di Nusantara dan membangun kekuatan kolonial yang besar. Dan yang terakhir ada Inggris. Meskipun tidak sekuat Portugis, Spanyol, atau Belanda dalam kolonisasi awal di Nusantara, Inggris juga memiliki minat besar terhadap kekayaan rempah-rempah. East Indian Company (EIC) Inggris berusaha menyaingi VOC Belanda. Kehadiran Inggris di Nusantara lebih sporadis, terutama melalui pendirian pos-pos perdagangan kecil di beberapa wilayah, seperti Bengkulu atau Bengkulu di Sumatera untuk perdagangan lada. Namun, mereka kalah bersaing dengan kekuatan Belanda yang sudah tertanam kuat. Inggris lebih fokus pada ekspansi di India. Selanjutnya, ada dampak penjelajahan samudera bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama, ada dampak positif. 1. Pengenalan teknologi baru seperti senjata api atau kapal. Kedua, pengembangan jalur perdagangan maritim global. Ketiga, pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, perkembangan kota-kota pelabuhan. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama, kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang kedua, monopoli perdagangan yang merugikan rakyat lokal. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dan yang terakhir, perpecahan dan konflik antar kerajaan lokal. Itu dia teman-teman, penjelajahan samudera bangsa Eropa ke Nusantara. Kesimpulannya, penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa ke Nusantara menandai titik balik penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Peristiwa ini membawa dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial yang warisannya masih terasa hingga kini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.